Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah benda yang biasanya nggak gue bahas. Ya, biasanya gue bahas tentang kamera dan juga airsoft gun. Kali ini gue akan ngebahas sebuah peralatan rumah yang benar-benar berguna di era modern, khususnya 2020. Mau tau barangnya kayak gimana? Tapi kayaknya gue nggak bakal ngejelasin barang ini sendiri karena emang gue akan mengundang pakarnya langsung untuk menjelaskan apa sebenarnya barang yang gue akan tampilkan di video ini. Oke? So, stay tune terus di video ini ya. Never back it down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27. Baby, I'm a rifle, one bite you dead. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. What can I say? I need more than desire, more than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love if it's hotter than fire. Someone who can handle me. Someone cut your heart too deep. Oh yeah, oh yeah. Oke, sekarang lokasi syutingnya pindah agak ke dalam karena tadi untuk suara dan cahayanya kayaknya kurang. So, sekarang gue udah bersama Tala, salah satu dari Managing Director Lumbah Teh yang akan menjelaskan mengenai pintu yang tadi gue singgung-singgung di awal video. So, kita akan lihat dulu barangnya kayak gimana. Tala bawa kan, La? Bawa dong. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini adalah door lock-nya. Sekarang bisa dijelasin nggak sih, La? Sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Ya, sebelumnya aku kenalin diri dulu. Aku Tala Nindya dari PT Lumbah Karya Asia atau Lumbah Tech selaku distributor produk Epic Digital Door Lock di Indonesia. Dan mungkin teman-teman belum tahu nih Epic ini produk dari mana. Yang pasti Epic Digital Door Lock ini adalah smart lock produk dari Korea. Wah, gitu. Jauh nih dari Korea, negerinya Ya. para drama-drama yang Ya. bikin orang pada susah tidur tuh ya. Negeri gingseng. Nah, iya tuh. Drakor-drakor pecinta Korea nih harus punya door lock ini nih, apalagi 2020 masa masih pakai kunci-kuncian. Sekarang udah zamannya Ya. digital ya kan. Betul, betul banget itu. Untuk tipe yang dibawa ini tipe apa nih ya, La? Kali ini aku bawa Epic ES F500H. Nih, bentuknya seperti ini. Nih, mungkin Mas Akmal bisa lihat. Iya, kelihatan kok dari sini. Fitur-fiturnya aku mau boleh jelasin sedikit? Boleh dong. Ya, kalau untuk Epic EF S500H ini memiliki fitur fingerprint, pin, dan bisa juga pakai kartu dan bisa connect ke handphone. Wah, jadi kalau nggak bawa kunci nggak bakal kerepotan untuk buka pintu dong sekarang Iya, ya? betul, betul. Nah, kayak tadi di video awal gue itu kan gue lupa bawa kunci tuh, itu ribet banget kalau ternyata kuncinya ada di kantor, kita balik lagi ke kantor nggak bisa masuk rumah sendiri. Tapi kalau udah pakai ini, kita bisa pakai apa aja tuh, ada 4, ada fingerprint. Pakai fingerprint, pakai pin, pakai kartu, dan bisa connect ke handphone. Wow, berarti itu Gitu. usernya bisa banyak, nggak cuma 1 atau 2 orang Iya, ya? betul. Kalau pakai fingerprint bisa sampai 100 fingerprint. 100 fingerprint bisa buat pintu ini. Betul. Kalau misalnya di rumah ada berapa orang, nggak perlu tuker-tukeran kunci lagi ya, jadinya Iya. cukup pakai fingerprint. Kalau Betul. misalnya jarinya ternyata lagi luka atau repot nggak bisa kebaca fingerprintnya tuh, kita ada fitur yang kedua dengan pin, itu juga Ya, pakai pin. pakai pin. Itu cuman 1 variasi atau bisa 2? Kalau untuk tipe Epic EF S500H ini hanya 1 kombinasi pin aja. 1 kombinasi. Oh, Iya. berarti ada tipe lain dengan 2 kombinasi. Dengan 20 kombinasi pun ada. 20 kombinasi. Iya. Tapi untuk yang ini cuman 1 kombinasi aja. Betul banget. Ini kalau ini kan pakai baterai pasti ya. Kalau misalnya nanti baterainya habis tuh gimana ya? Kalau baterainya habis nggak usah panik. Biasanya dia 1 minggu sebelum baterainya habis total, dia pasti akan ada notifikasi. Akan bunyi-bunyi terus dan di layarnya pun ada lambang baterai berwarna merah. Berarti dia nggak bakal mati total. Iya, sekalipun misalnya kita ada di luar rumah dan keadaan mati total, nggak usah panik karena di bagian depan sini, ini di bagian depan sini dia ada terminal baterai cadangan. Bisa kita jumper pakai baterai kotak 9 volt. Oh. Jadi tinggal ditempel aja, kurang lebih 5 detik nanti dia akan menyala. Ini memasukkan sidik jari, masukkan kartu atau pin, lalu kita buka pintu dan segera ganti baterainya.
Jadi nggak perlu takut Seperti kalau itu. baterai habis terus kekunci nggak bisa berbuat apa-apa ya. Iya. Nah terus misalnya nih ya fingerprint kan biasanya itu pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ini nih dua-duanya bisa atau salah satu jari aja? Nggak masalah sih kalau menurut aku sebaiknya didaftarkan mungkin lebih dari satu jari. Oke. Karena kan khawatirnya mungkin satu jarinya mungkin tercoret tinta Betul. atau mungkin sedang amit-amit terluka, kita bisa pakai jari-jari yang lain. Karena kan ini kapasitasnya bisa sampai 100 sidik jari. Wow. Jadi kalau satu orang mendaftarkan 10 jari pun tuh nggak masalah, masih bisa kepake untuk 10 user. Oke, Kayak misalnya gitu. nih pas kita masukin fingerprint, tapi kita masukin jari yang nggak terdaftar, itu dia keblok terus jadi ribet atau enggak sih? Kalau misalnya usernya belum terdaftar, otomatis dia nggak akan bisa buka pintu. Mhm. Kalau dia mencoba membuka pintu selama lebih dari 5 kali, otomatis alarmnya akan berbunyi. Oh, alarmnya bakal bunyi. Bisa Iya, dicontohin nggak? Bisa, boleh banget nih. Jadi ini aku mau contohin, kalau misalnya ini kan dalam keadaan terkunci, lidahnya dia keluar. Aku coba masukkan dengan jariku yang terdaftar, ini tinggal di tap aja di depannya. Tuh, dia otomatis akan ngebuka. Tapi kalau misalnya dia dengan jari yang tidak terdaftar, dia nggak akan bisa ngebuka. Aku mau coba lebih dari 5 kali ya. 3, 4, 5. tuh. Sebentar lagi alarmnya akan berbunyi. Seperti ini. Wah, Dan ini nggak bisa kita apa-apain layarnya. Kita nggak bisa masukin pin atau coba-coba sidik jari lagi, nggak bisa. Ini akan mati selama kurang lebih 1-3 menit. oke. Jadi mungkin kalau kalian tadi itu agak kurang kedengaran, di sini ada speaker kecil dan si pintu ini tuh ngomong pas kalau misalnya jarinya yang nggak terdeteksi itu unrecognized fingerprint, dan setelah dicoba 5 kali dia juga ngasih announcement akan suspend selama 1 menit. Nih kayaknya udah 1 menit belum nih? Kita coba. Belum nih, Oh, masih belum. 1 minute more. Jadi di nggak sini bisa juga diapa-apain. ada keterangannya, misalnya ternyata belum 1 menit dia bakal ngasih tahu belum 1 menit. Tapi Iya. kalau udah balik lagi 1 menit bakal kebuka semua lagi ya. Iya betul, ini nggak bisa lagi nih layarnya. Karena tadi kita udah mencoba menerobos masuk dengan Jadi- jari yang tidak terdaftar. Pasti lebih secure banget ya. Iya. Ini nggak bakal bisa apa namanya kalau pakai kunci letter T atau apa, ini udah nggak bisa, ini udah sistemnya udah digital. Dan kayaknya udah 1 menit deh. Coba kita ganti dari fingerprint ke password. Oke. Belum. Belum 1 menit. Belum 1 menit ya. Nah di belakang. Oke nih, udah nih kayak ini. Oh kalau misalnya udah 1 menit ada bunyi Iya. juga. Oh Kita coba oke. ya. Oh nih sudah nih. Kita mau coba masuk pakai pin. Pinnya bisa 4 sampai 12 digit number. Kali ini aku pinnya 1 sampai 6. Pin yang standar biar gampang diingat. Ya, pinnya standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu diakhiri dengan bintang. Mana Belum, ke atas bintangnya? dikit, ke atas dikit. Nah, langsung terbuka. Oh. Dan kalau di sini tuh layarnya kelihatan ya pas lagi dipencet itu kan muncul ada backlit-nya ya. Jadi Iya. kalau misalnya vestibul atau daerah depan teras kalian tuh gelap, pasti bakal kelihatan, jadi nggak bakal salah pencet nomor. Iya, betul. Dan dia juga ada fitur, kita kan kalau lagi masukin pin, kita sering khawatir ya kalau ada orang yang lihat di belakang. Nah iya benar. Mungkin ada yang ngintip-ngintip Ada yang nih, mau coba-coba ngeliat pinnya. Ini juga ada yang namanya fitur random pin. Jadi kita di awal kita bisa masukkan nomor secara acak. Misalnya saya masukkan secara acak nih nomornya. Lalu terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Dan dia akan ngebuka. Wah, Seperti itu. boleh. Jadi tetap bakal kebaca 6 pin yang emang benar-benar Iya. urutan. Iya, betul. Ini canggih banget nih, harusnya pin ATM di kayak gituin tuh ya, biar nggak ada yang bisa ngeliat pin ATM kita ya, canggih. Iya. Ini kan dari bagian depannya ya kita ngelihatnya untuk ngebuka. Sekarang ajarin dong kalau misalnya kita dari dalam rumah mau ngunci tuh kayak gimana? Kalau mau ngunci ya? Iya. Kayaknya ini ada 2 cara nih. Ya, ini kan ini kalau untuk penguncian dia bisa secara otomatis atau manual. Yang membedakan itu kalau secara otomatis adalah saat pintu tertutup rapat otomatis dia akan mengunci. Tapi kalau keadaan manual misalnya kalau dipakai untuk kantor-kantor dengan mobilitas yang tinggi, orang keluar masuk seringkali dalam satu hari mereka lebih menyukai menggunakan fitur yang manual. Karena kan dia nggak perlu harus masukin pin Pin setiap ngulang kali. lagi, Iya, wah. setiap kali masuk ruangan masukin pin lagi, harus masukin sidik jari lagi, dan itu sangat boros baterai juga. Boros baterai. Ya, jadi mereka pakai manual, jadi dia nggak akan terkunci walaupun pintu tertutup.
tuh. Oh Dan iya, soal ngomong-ngomong soal baterai, Ya. emang baterainya itu durasinya berapa lama ya? durasi baterainya 6 bulan sampai 12 bulan, tergantung rata-rata setiap harinya. Berarti orang yang paling boros yang mencet-mencet terus atau gimana, itu paling cepat 6 bulan. Iya, 6 bulan. Tapi 12 bulan juga ada. Lebih juga bisa dong berarti? Lebih bisa. Tapi biasanya kita kalau dalam satu hari ada perhitungan rata-rata 10 kali bolak-balik itu bisa awet sampai 12 bulan. Tapi kalau lebih dari 10 kali bolak-balik itu ya akan menurun. Boleh. Nggak bisa sampai 12 bulan. Oke. Untuk baterainya sendiri tuh ada nggak sih contohnya untuk mau tahu kita nih baterainya apa misalnya Ya, nanti ganti? boleh. Ini aku mau tunjukin gimana bagian belakangnya. Seperti ini dia. Tadi Mas Akmal mau lihat baterainya ya? Baterainya ini ada di sebelah sini. Sorry. Oh, Dia pakai baterai A2. A2. Sebanyak 4 piece. Oh, ternyata kirain alat canggih kayak gini baterainya juga khusus. Nggak tahu baterainya gampang didapat juga, jadi nggak Iya. perlu khawatir ya. Tapi aku mau kasih saran, sebaiknya jangan pakai baterai yang recharge. Ya, Karena voltnya itu berbeda. Oh, Khawatirnya gitu. takutnya nanti akan ada kebocoran-kebocoran di mesinnya. Jadi sebaiknya pakai baterai yang memang voltnya sudah stabil, seperti baterai ini yang alkalin. ya brandnya apa aja, Iya. cuman jangan baterai recharge ya. Iya, Kalau jangan untuk baterai recharge. Terus kalau tadi kan kita udah bahas dua, yaitu fingerprint sama apa namanya pin. Yes. Nah yang ketiga itu katanya bisa pakai pin, pakai kartu ya. Pakai kartu bisa. Iya. Kartunya di bawah nggak? Kita mau lihat tuh contoh Kartunya kayak mana ya? gimana. Ini Kartunya nih. mana? Ini dia. Ini adalah contoh. Kalau ini namanya Kitek. Ini bisa sebagai Oh, oke. untuk akses card di sini. Kita juga bisa pakai kartu RFID yang MyFair untuk aksesnya. Tapi kalau ini dia bentuknya lebih kecil, bisa kita Jadiin gantungan kunci. jadiin gantungan kunci atau mungkin buat ditaruh di dompet atau mungkin gantungan handphone. Gantungan Ini tuh handphone. simple banget. Dan kita pun juga ada yang model stiker. Wow. Jadi bisa ditempel di handphone, jadi tinggal di tap aja handphonenya, Wah keren. nanti ngebuka. Keren. Ini coba bisa dicontohin? Kalau ini belum aku daftarin dulu ya. Oh, ya udah daftarin. Oke, setelah aku registrasi kartu ini tadi, aku mau coba contohin untuk buka pintu menggunakan kartu. Nih, dalam keadaan lidahnya terkunci. Mungkin Mas Akmal mau coba. Coba ya. Ini di tab-nya kemana nih ya? Di tab-nya di bagian bawah yang ada lambang kartunya. Oh, oke. Kan dia langsung buka. Wah, itu kalau yang handphone juga yang stiker tadi tinggal tempel gitu aja. Iya, betul. Oh, coba kita lock lagi ya. Nah ya. Gampang banget men, daripada muter-muter sekarang tinggal tempel-tempel ya. Wah, Betul. ini baru namanya kunci modern yang super duper canggih. Nah ini sekarang udah yang ketiga menggunakan kartu nih. Yang terakhir yang paling gampang banget yang semua orang pasti bawa ya, kecuali kalau handphonenya hilang. Gimana cara buka pintu ini kalau pakai handphone? Bisa dicontohin nggak? Boleh. Jadi aku mau tunjukin nih Mas gimana caranya buka pintunya kalau dari handphone. Pertama kalian harus download dulu aplikasinya di Apple Store atau di Google Play Store karena ini udah kompatibel di Apple ataupun di Android. Untuk buka pintunya aku mau contohin nih Mas, agak dimiringin biar Iya. kelihatan lidahnya keluar. Ini statusnya juga lock. Aku tinggal klik aja. Dan dia langsung terbuka dan status pintunya langsung unlock, jadi kita bisa tahu nih keadaan pintu rumah kita lagi terbuka atau terkunci. Wah, canggih banget Begitu. ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai fingerprint terus atau lupa passwordnya, kalian bisa pakai handphone yang mana udah pasti kalian bawa lah, nggak mungkin. Atau misalnya pakai kartu ini kalian lupa ya, harapan satu-satunya adalah menggunakan handphone. Ya. Dan itu connect-nya gimana ya, kok bisa connect ke si kunci ini ya? Kalau untuk koneksinya, kalau dari kunci ini connect ke handphone itu menggunakan Bluetooth. Tapi pastikan di handphone kalian itu internetnya juga aktif, karena nanti kan dia akan mengirim datanya ke servernya langsung. Kayak gitu. Ini kalau misalnya ada yang buka masuknya itu berarti bakal ada historinya dong? Ada Wah, historinya. Jadi kita bisa setting nih, misalnya anggota keluarga dia pulang ke rumahnya jam berapa itu bisa ketahuan. kelihatan. Iya. Wah, bagus dan saat banget ini. misalnya anak kita baru pulang sekolah nih, ibunya sedang di kantor atau di luar rumah, anaknya masuk ke rumah itu nanti ada historinya kelihatan. Jadi ibunya nggak perlu panik lagi kalau anaknya belum pulang. Seperti Atau itu. misalnya anaknya ternyata pulang malam ketahuan nih pakai kunci ini ya.
Bagus juga nih buat mungkin orang tua ketahuan yang mau ini. memonitoring siapa aja yang keluar masuk, anaknya jam berapa, ini bisa pakai ini, ada historinya ya. Iya, ada historinya. Kalau misalnya buka pintu pakai aplikasi, dia ada historinya. Tapi Oh, kalau pakai yang ini nggak ada? enggak, kalau buka pintunya pakai fingerprint, PIN atau kartu, dia nggak ada historinya. Nah, anaknya cuma disuruh pakai handphone aja biar aman, biar ketahuan ada historinya. Bagus. Dan misalnya ini ada saudara kita dari jauh tuh pengen main ke rumah, ternyata kita lagi nggak ada di rumah tuh dan nggak ada yang Iya. bisa pulang bantuin bukain pintu. Itu gimana ya? Bisa nggak sih kita pakai remote dari jauh gitu? Bisa banget. Kalau kita tanpa hanya begini aja, ini hanya jarak Bluetooth yaitu sekitar 10 sampai 20 meter iya. ya. Tapi kalau Standar misalnya Bluetooth lah ya. Iya, misalnya Mas Akmal lagi di luar kota atau bahkan mungkin di luar negeri dan kebetulan ada saudara yang berkunjung, kita ada satu alat lagi untuk memperpanjang jangkauan sinyalnya. Ini nih aku bawa alatnya. Ini yang aku sebutin tadi untuk memperpanjang jangkauan sinyalnya. Jadi nggak hanya sebatas Bluetooth aja. Bluetooth aja, berarti udah bisa pakai WiFi di mana aja ya? Betul. Yang pasti ini alatnya harus dekat dengan pintunya nanti. Oh, alatnya kayak gimana sih? Bisa ditunjukin nggak? Kayak gini nih Mas. Oh, Seperti ini. Oke, bentuknya kayak USB gitu ya. Oke, jadi ini harus dicolokin di, pakai listrik berarti Iya, dia? pakai listrik. Kita harus colokin juga. Colokin di staker terdekat yang dekat dengan si door Pintu. lock-nya ini ya? Iya, pasti kan di rumah Mas Akmal juga ada koneksi internetnya karena nanti ini sebagai penghubung antara Bluetooth dan internet. Oh gitu, makanya nanti misalnya kalau ada saudara jauh yang datang, kita lagi nggak bisa pulang ke rumah dan nggak bisa bukain, kita bisa remote dari handphone. Betul. Bisa buka pintu langsung Oke. dari handphone. Nih, penasaran nih ya, kan kita kadang-kadang juga ceroboh ya, misalnya handphone kita hilang dan ternyata diketemukan oleh orang yang kebetulan tahu rumah kita. Takut dong bisa nanti dia masuk ke dalam rumah pakai handphone kita gitu kan. Itu bisa nggak untuk lebih amannya tuh kayak gimana? Kalau lebih amannya itu, amit-amit misalnya handphonenya hilang, kita bisa langsung login lagi pakai email yang di handphone yang hilang itu, di handphone yang baru atau handphone yang lainnya. Nanti otomatis datanya akan ketarik ke handphone yang terakhir login. Oh, jadi yang handphone hilang itu kan dia pasti otomatis log out, Iya. jadi dia nggak bisa bakal akses menggunakan handphone itu untuk buka pintu ini. Betul. Wah, aman, nggak perlu takut deh. Iya. Kalau ini hilang, kalau ini hilang sih ya gimana ya? Kalau itu hilang juga nggak masalah karena nanti kita bisa delete juga langsung di sini. Oh, Jadi setiap aku mau jelasin nih, setiap kartu, ini aku sebutnya kartu ya, setiap kartu atau sidik jari yang terdaftar itu bisa diberi nomor urut. Dari nomor urut 1 sampai 100. Misalnya Mas Akmal nomor 001, aku nomor 002. Oke. Dan aku misalnya udah nggak tinggal lagi nih bareng Mas Akmal mau blokir aku, tinggal di setting aja di sini. Blokir nomor 002 supaya nggak bisa akses lagi. Jadi sidik jari aku udah nggak akan bisa lagi mengakses pintu ini kalau sudah diblokir. Begitupun sama dengan kartu. Misalnya kartu 003 nih untuk pegawainya Mas Akmal sudah tidak kerja lagi, bisa langsung diblokir, atau mungkin kartunya hilang bisa langsung diblokir. Jadi nggak harus reset semuanya terus daftar ulang satu-satu lagi, nggak harus kayak gitu. Wah, ini benar-benar multifungsi banget ya. Jadi kalau selain bisa dipakai di perumahan biasa, ini bisa dipakai buat perkantoran dan hotel ya? Iya, betul, bisa. Karena usernya itu sekitar berapa tadi? 100 Sampai ya? 100 user. Sampai 100. Berarti kalau misalnya ini bisa pakai kartu biasa yang RF apa tadi itu? RFID. RFID. Jadi kalau misalnya kita ke hotel kan tuh ada kartu buat buka pintunya. Nah, untuk hotel-hotel bisa pakai kayak gini berarti ya? Bisa. Wah, ini sasarannya banyak banget. Selain untuk pribadi juga untuk bisnis bisa menggunakan automatic door lock ini ya. Ada fitur lainnya nggak disebutin nggak tadi tuh misalnya? Ada fitur lainnya yaitu untuk si Epic ini, dia ada fitur dari aplikasinya, yaitu fitur Smart Open dan Magic Touch. Apa tuh yang Smart Open? Jadi Smart Open ini, misalnya kita baru pulang nih dari kantor atau baru pulang dari tempat kerja, kita mau pulang ke rumah dan saat di dekat rumah, otomatis nanti pintunya akan ngebuka sendiri. Karena dia ngebaca dari GPS di handphone kita. Wah, canggih ya. Seperti itu. Nggak perlu repot-repot misalnya di tas nih. Wah, mau mencetnya gimana? Tasnya ribet dengan banyak alat make up gitu. Udah nyampe deket dari pintunya 100 meter, otomatis kebuka. Iya, nggak 100 meter. Jadi saat sudah deket kurang lebih 100 meter dari lokasi titik pintu, dia akan siap-siap untuk membuka pintu. Nanti begitu kita sudah dekat sekali, mungkin sekitar 5-10 meter, otomatis dia akan ngebuka sendiri. Luar Seperti biasa. itu namanya fiturnya Magic Smart Open. Smart Open. Iya, Ada kalau lagi nggak? ada juga Magic Touch. Hampir sama seperti Smart Open, tapi menggunakan
tambahan. Jadi kita begitu sudah deket pintu kita harus tekan layarnya. Ditekan aja Ditekan gitu. aja, nanti Nggak perlu otomatis dia masukin ngebuka. pin, nggak perlu fingerprint yang di situ lagi, udah langsung tekan aja. Begitu aja Ya, bisa. Oh, langsung luar gitu. biasa. Dan itu semua bisa diaktifin dari smartphone ini. Wah, bener-bener yang user friendly banget ya, bikin nggak repot dan juga security-nya tuh aman banget. Jadi nggak perlu takut dan ragu lagi kalau misalnya mau beralih dari kunci pintu biasa ke automatic door lock ini dengan brand Epic dari Lumbatech. Dari tadi kita udah ngomongin nih panjang lebar fitur dan keamanannya, terus juga kompatibilitasnya. Penasaran ini harganya berapa sih untuk pintu yang canggih banget ini? Harganya aku sebutin nih di sini Iyalah, atau gimana pasti nih? viewer YouTube aku ini pada nonton dan penasaran berapa sih harganya. Nanti linknya boleh taruh di deskripsi. Boleh, ya? nanti linknya kita taruh di deskripsi atau mungkin boleh nggak sih aku sebutin website kita? Oh boleh dong. Boleh ya? Atau kalau mau lihat produk-produk kita yang lain tuh bisa langsung diklik aja www.lumbatech.com gitu. Untuk harganya berapa nih? Belum disebutin nih dari tadi ya. Perlu disebutin ya nih harganya Perlu nih? dong. Harganya itu nggak nyampe 7 juta, di bawah 7 juta untuk produk ini. Wow. Tadi tuh sempet mikir ya, untuk pintu kayak gini yang fiturnya segambreng, itu tuh di atas 10 juta. Ternyata tuh di bawah 7 juta. Ya, di bawah 7 juta. Wah. Dan kadang-kadang Lumbatech juga suka ngasih promo ya. Ya, tentunya kita pasti suka ada promo. Pokoknya kalian lihat aja nanti di Instagramnya Lumbatech ataupun di websitenya Lumbatech. Kita pasti suka ngadain promo. Wah, ini udah benar-benar juara ya. Untuk pintunya ini benar-benar terjangkau, fiturnya udah canggih. Udah bukan cuman hotel atau kantor aja yang bisa kayak gini, di rumah kalian pribadi bisa pakai fitur secanggih hotel ataupun kantor. So, gue rasa kita udah ngejelasin panjang lebar banget dan udah tahu harganya. Nanti teman-teman kalau misalnya berminat bisa langsung cek website, ada di link deskripsi, juga ada Tokopedia juga bisa ya? Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli juga ada. Semua e-commerce-nya nanti gue tulis di link deskripsi. So, makasih banget nih ya Tala udah bawa pintu door lock ini yang canggih banget ke sini untuk ngejelasin, karena biasanya saya review itu cuman airsoft atau mungkin alat-alat kamera ya. Dan sekarang ini benar-benar out of the box banget, benar-benar pintu milenial, pintu yang canggih banget. Jadi kalau kawan-kawan berminat bisa langsung klik link di bawah. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Tala? Oh ya, aku mau nambahin nih Mas Akmal. Kami Lumbatech selaku distributor untuk produk Epic Digital Door Lock, kita nggak cuman hanya jual satu model ini aja. Oh, kita juga ada model model-model lainnya dan price-nya tuh harganya bervariasi. Mulai dari 1,8 juta hingga 12 juta. Tunggu, berarti ada dengan fitur yang sama atau beda? Fiturnya beda-beda yang pastinya. Oh, tapi garis besarnya hampir sama lah ya fungsinya. Iya, fungsinya sama untuk penguncian pintu juga. Dan semuanya digital. Digital semua, pakai Dengan baterai harga semua. 1,8. Start from 1,8 juta. Berarti ini untuk yang middle class-nya ya? Iya, ini middle-nya. Masih ada yang lebih tingginya lagi yang 12 juta? Ada. Oke. Oh, ini berarti kalau misalnya ada yang berminat beli pintu ini udah sama instalasi atau gimana ya? Kalau kita untuk daerah Jakarta kita free instalasi. Wow. Tapi untuk Depok, Bogor, Tangerang paling nanti akan dikenakan additional charge. Oh, jadi nggak perlu khawatir nanti nggak usah masang ini sendiri. Ini udah ada nanti dari Lumbatech, udah ada teknisi yang udah tersedia untuk masangin ya. Betul banget, dan kita juga banyak kok klien-klien kita di luar kota kayak misalnya di Medan, di Surabaya, di Bandung. Untuk mereka yang bingung gimana cara pasangnya, mereka bisa konsultasi sama kita, bisa by phone, by video call, ataupun pasti kita pandu terus kok sampai instalasinya selesai. Wah, oke deh. Gue rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Makasih banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Akmal Ramadika dan Tala Nindya. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dadah!